Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membuat frame di Autodesk Inventor. Jadi pertama kali yang harus kita buat adalah sketch. Pertama kita buat sketch, misal saya buat sketch pakai 2 point center. Saya buat ukurannya 1 meter di 1000. Kita pakai unitnya milimeter ya, jadi kita pakai 1000. Kemudian lebarnya coba kita buat 500 seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi, buat sketch. Ini 750, lebarnya 400. Nah, di video kali ini kita akan membuat frame dan kita pakai fitur nanti create 3D sketch. Selanjutnya kita berikan poin di sini. Jadi poin ini fungsinya adalah sebagai titik acuan untuk membuat 3D sketch. Misalkan seperti ini. Kemudian sketch yang bawah juga saya beri poin. Sekarang 2D sketch-nya sudah selesai. Saatnya kita buat 3D sketch. Langsung di sini start 3D sketch, pilih line. Kemudian timpa sketch yang 2D tadi dengan 3D sketch. Oke, misalnya seperti ini. Kita punya sketch 3D. Kemudian kita cek. Oke, jadi semua bagian sudah terkoneksi ya. Jenis sketchnya adalah close seperti ini. Kemudian kita simpan file ini. Kita simpan, misalkan kita beri nama rangka. Kemudian kita buat file baru menggunakan standar milimeter IAM, yaitu file untuk assembly. Jadi fitur untuk membuat rangka di Inventor itu kita harus membuatnya di assembly, di file assembly. Nah, sekarang kita sudah masuk di file assembly-nya, kemudian
klik place komponen ini, pilih rangka, kemudian klik kiri sini, klik kanan, dan oke. Jadi kita sudah berhasil memasukkan file.ipt yang sebelumnya kita save ke file dengan ekstensi .iam. Di file kita yang awal tadi adalah berupa sketch seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat rangka dari sketch yang sudah kita buat. Di bagian atas menu ini Anda lihat ada assemble, design, 3D model, sketch, pilih yang design, kemudian pilih insert frame. Nah, di sini ada pemberitahuan sebelum kita membuat frame, kita harus menyimpan dulu dokumen dengan ekstensi .iam ini. Kita simpan assembly rangka misalnya. Beri nama ini, oke. Kemudian pilih insert frame. Kemudian di sini Anda lihat ada standar di sini, standar kita tinggal pilih mau pakai standar yang mana, apakah ANSI atau ISO atau DIN. Misalkan kita pakai ISO. Kemudian di sini family. Bagian kedua ini ada jenis-jenis frame-nya. Jadi ada ISO 4019 untuk circular hollow, pipa circular. Misalkan saya pakai yang square, pipa square. Sini tinggal kita pilih. Di kolom selanjutnya di sini ada size, kita tinggal pilih ukuran yang tersedia. Jadi ISO 4019 untuk pipa square. Kita punya beragam ukuran, misalkan yang sering banyak dipakai itu 30 x 30 x 2. Materialnya pilih di sini. Misalnya saya pakai steel, nail steel. Ini untuk warnanya, appearance-nya. Kita buat as material aja misalnya. Nah, selanjutnya di sini Anda perhatikan ada orientation. Ini akan menentukan di bagian mana pipa tersebut ditempatkan atau diarahkan. Kemudian di sini ada placement. Placement pilihannya ada dua. Kita mau pilih dia berdasarkan sketch ini. Insert berdasarkan sketch yang kita buat, atau kita pilih berdasarkan point to point. Jadi kita klik poin ini, klik poin selanjutnya. Nanti akan terbentuk konstruksi pipa yang kita buat atau rangka yang kita buat. Misalkan saya pakai ini insert member berdasarkan sketchnya. Saya pilih. Nah, ini sudah muncul. Kita perhatikan di sini. Kita bisa atur orientasinya, seperti apa, kemiringannya, kemudian posisi. Nah, di sini ada align. Align ini berfungsi untuk apabila nanti ketika Anda insert frame-nya, ternyata Anda nggak tahu cara buat si frame ini berapa sudutnya. Anda nggak tahu sudut yang sesuai, sehingga Anda perlu titik acuan supaya frame ini sudutnya 0 derajat. Nah, kita pakai align, kemudian kita arahkan ke titik acuan, maka dia akan segaris dengan titik acuan yang kita pilih. Kemudian klik apply.
Klik OK, klik OK. Selanjutnya, saya akan beri contoh untuk pembuatan rangka apabila kita pilih menggunakan placementnya point to point. Kita pilih, kemudian point, sini kita pilih, dan point selanjutnya kita klik lagi. Kemudian klik apply. Anda juga bisa langsung memilih banyak sisi ya, memilih banyak sketch, jadi tidak perlu satu-satu untuk membuat rangka. Misalkan kita pilih ini, kemudian kita pilih dua rangka ini langsung ya. Rangka yang atas juga kita buat. Setelah kita membuat rangka seperti ini, selanjutnya adalah kita akan mengatur rangka tersebut. Jadi rangka-rangka ini, konstruksi yang sudah kita buat ini akan kita modifikasi. Anda lihat di bagian frame di sini ada banyak menu ya, ada change, meter, notch, trim, sampai ke lengthen or shorten. Kita coba ulik, kita coba bahas ini satu persatu fungsinya buat apa saja. Jadi change ini jika Anda sudah membuat banyak rangka, kemudian Anda mau ubah jenis rangkanya. Misalkan ini kan square, misalnya Anda mau ubah, Anda tinggal klik. Nah, di sini diganti jenisnya. Misalkan dibuat circular. Anda klik play. Maka dia berubah jadi circular. Misalkan seperti itu. Itu untuk change. Kalau untuk meter ini fungsinya adalah untuk membuat jenis sambungan antara dua rangka ini, antara dua frame ini. Saya ambil contoh, misalnya yang atas, yang ini. Saya klik meter, saya pilih frame yang bersinggungan. Kemudian kita bisa atur berapa gap yang kita inginkan di sini. Misalkan 1 mili atau dia akan ada gapnya di sini. Misal saya buat 0. Nah, di sini ada jenis tipe-tipenya. Apakah kita mau full meter cut atau mau bisect meter cut, bisection. Jadi kita buat satu frame, dia tetap, kemudian frame yang lain kita modifikasi besarnya, meter. Misal contoh, ini. Tuh.
kita pilih yang kiri. Kita ubah jadi 0 supaya terlihat rapi. Klik OK. Maka pertemuan dua frame tadi akan terlihat smooth di sini. Itu untuk meter. Jadi meter ini juga bisa kita pakai sekaligus untuk banyak frame. Misalnya ini, kemudian frame yang satu, kemudian frame satu lagi. Jadi ada 3 frame. Kemudian frame yang ini juga. 4 frame sekaligus kita pilih. Itu untuk meter. Kemudian untuk notch. Notch ini fungsinya adalah untuk memotong salah satu frame yang bersinggungan dengan frame yang lain. Misalkan 2 frame ini, supaya lebih jelas kita ubah view-nya ke wire ini dengan orthogonal PI. View-nya Anda bisa modifikasi di sini ya, visual style, mau wireframe atau mau monochrome. Misalkan ini, kita pakai notch, Anda klik notch, kemudian pilih, jadi frame member ini yang akan dipotong. Kita pilih ya, mana kira-kira bagian yang akan dipotong. Kemudian notch tool. Notch tool ini adalah alat untuk memotongnya. Jadi kita menganggap frame yang bersinggungan untuk notch tool ini untuk memotong frame yang member yang akan dipotong. Perhatikan, ini sudah saya pilih. View-nya kita ubah lagi ke realistik misalnya. Tadi kita memilih yang akan dipotong sebelah kanan. Kemudian pemotongannya sisi kiri. Anda lihat pertemuan antara frame yang kanan dan frame yang kiri. Di sini frame yang kanan ini mengalami pengurangan ya. Di sini sepanjang ini. Jadi dia terpotong sepanjang bagian yang menyentuh frame yang atas ini. Jadi kita coba lihat. Misalnya kita hide. Nah, terlihat jelas di sini. Frame-nya mengalami modifikasi menggunakan fitur notch. Untuk notch. Selanjutnya adalah trim to frame. Trim to frame ini fungsinya untuk mengatur juga, untuk mengatur pertemuan antara 2 frame. Jadi kita mau potong frame yang posisinya terlalu jauh, atau misalnya dia mau dimodifikasi supaya tidak nabrak frame yang satunya, kita bisa menggunakan trim to frame. Klik trim to frame, kemudian kita pilih frame membernya seperti ini. Nanti tinggal klik apply. Ini adalah untuk mengatur. Ini perhatikan ya. Jadi ini yang biru, ini yang kuning, untuk mengatur jaraknya saja. Jadi jarak antar frame ini bisa kita modifikasi.
Misal saya masukkan angka 5, dia akan kasih space 5 mili di sini. Jadi itu jenis trim to frame. Selanjutnya adalah trim or extend. Jadi kita bisa memotong atau kita mau memanjangkan frame yang sudah kita buat, ya, frame member misalkan ini. Face, ini adalah bagian permukaan yang dijadikan acuan. Kemudian klik apply. Tapi ini karena kita sudah treatment, jadi nggak begitu kelihatan. Kita coba yang ini misalkan. Kita trim or extend ini. Kita pilih. Frame member yang mau dimodif adalah ini misalkan ya. Kemudian face yang dijadikan acuan. Dari bagian yang satunya yang ini. Maka si frame member tadi yang sudah kita pilih, dia akan bentuknya menyesuaikan. Dia tidak akan melebihi bagian face yang sudah kita pilih. Jadi seperti ini. Anda bisa klik OK. Selanjutnya adalah untuk memperpanjang dan memperpendek frame-nya. Sini kita pilih frame yang mau kita modifikasi. Di sini ada pilihan offsetnya, salah satu sisi atau kedua sisi. Kemudian di sini orientasinya. Misalkan saya pilih kedua sisi. Nah, di sini kita bisa masukkan jaraknya. Misalkan 20. 20 berarti dari titik acuan awal, ya. Titik acuan awal itu berarti kan di tengah-tengah sini. Kalau kita tambahkan dia 20 berarti akan bertambah panjangnya 20 mili ke sisi kanan sana. Misalkan kita masukkan 20. Nah, dia bertambah 20 mili di kedua sisi karena kita pilih orientasinya yang simetrik. Kalau kita pilih yang default, maka hanya satu sisi saja. Contoh, misalkan saya pilih yang default, dia hanya bertambah di satu sisi saja, sisi yang lainnya tidak bertambah. Nah, supaya rapi, kita tambahkan saja dengan nominal 15, karena titiknya kan di tengah-tengah. Kalau kita tambah 15 berarti dia akan pas 30, karena ukuran barnya kan 30 ya, 30 kali 30. Nah, kita pilih ini. Bagaimana kalau kita mau yang bertambah panjang sisi yang sebelah kiri? Berarti kita tinggal pilih bagian flip. Anda klik, nanti dia akan berpindah ke sisi sebelah kiri. Seperti itu. Jadi ini kita pilih simetrik. Nah, bagian yang asimetrik apabila perpanjangannya berbeda. Kita mau pilih satu sisi, mau 15 mili, satu sisinya misalnya mau ditambahkan 30 mili. Anda perhatikan di sini satu sisi, di sini 30 mili. Anda lihat ada kelebihannya. Kemudian sisi yang satunya, bagian frame-nya pas ya, berarti pertambahannya 15. Itu untuk bagian yang asimetrik. Jadi kita pakai yang simetrik supaya rapi. Kita lihat tambahannya 15. Kita klik OK. Nah, ini kan bertabrakan ya sisinya. Kita bisa modifikasi, kita rapikan.
Untuk frame yang bawah ini kita pilih trim. Kita pilih ini misalkan, kemudian face-nya di sisi permukaan yang menabrak member dari frame ini. Karena ini membernya warna biru yang sudah kita pilih, kemudian face-nya berarti yang sisi kuning ini. Begitupun selanjutnya, kita pilih membernya, kemudian kita pilih face. Kemudian kita perpanjang. Kita insert frame lagi. Lalu kita pilih sketch yang belum ada frame-nya. Kita pilih. Dengan cara yang sama kita bisa atur lagi konfigurasi dari frame-frame yang kita buat ini. Nah, seperti itu. Jadi kita coba untuk pakai trim or extend untuk part yang sisinya diagonal ini ya. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan bentuk seperti apa yang Anda inginkan.
Kalau ada yang inginnya meter ya bisa pakai meter. Kemudian kadang ada yang pakai trim or extend itu bentuknya nggak bagus atau nggak sesuai. Kalau di manufaktur kita bisa sesuaikan dengan memilih jenis-jenis sambungan antar dua frame. Misal kita pakai trim or extend, kita lihat apakah cocok. Jadi acuannya adalah face ya, maka dia akan bentuknya dipotong secara planar kalau kita pakai trim or extend. Dia akan dipotong secara planar seperti ini, secara datar gitu ya. Itu kalau kita pakai trim or extend. Nah, kalau pakai meter, perpotongannya dia akan di arah menyudut. Jadi 45 derajat terhadap sisi yang lain. Jadi akan lebih rapi. Kalau kita pakai trim or extend, dia akan ada space seperti ini. Bisa kita pakai meter. Kita pilih. Nah, bentuknya akan bervariasi sesuai jenis pemotongan yang kita pilih. Jadi perlu diingat bahwasanya untuk menentukan jenis dari sambungan dua frame ini ya, kita di fase desain kita bisa pilih bentuknya mau seperti apa. Dan juga pertimbangan yang perlu diperhatikan, apakah itu yang kita pilih bisa dibuat di proses manufakturnya. Jadi apabila Anda memilih meter, apakah memilih notch atau trim to frame, itu juga pertimbangannya di bagian pelaksanaannya kelak ketika si rancangan ini dibuat oleh operator. Jadi ini adalah proses untuk membuat rangka. Nah, bagaimana jika kita ingin memodifikasi rangka ini? Misalkan, ini kan sketsnya, kemudian kita ubah ukuran dari skets ini. Apa yang terjadi? Waktunya ini saya ubah ke 450, saya pendekkan. Nah, sketsnya kan akan berubah, kan lebih pendek. Kita save. Kita lihat di bagian assembly-nya. Di bagian assembly, ini akan terlihat sketch yang sudah kita ubah tadi. Dan frame-nya tidak ikut berubah. Jadi fitur frame generator ini tidak ikut berubah ketika Anda ubah sketch di awal. Kalau di model 3D solid biasa kan Anda sudah buat model 3D, kemudian di bagian sketch-nya Anda ubah dimensinya, maka si 3D tadi, fitur 3D-nya akan ikut berubah. Kalau di bagian frame generator, frame-nya tidak berubah. Jadi demikian
video kali ini untuk cara pembuatan frame. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah Anda buat sketch-nya di 2D, 2D, sketch. Kemudian ingat kembali cara untuk membuat work plane. Oh ya, di sini ada tips, saya kasih tips. Jadi untuk membuat work plane, ketika kita mau buat work plane, kita bisa langsung buatnya dari 2D sketch ya. Misal ini, saya buat 2D sketch, kemudian saya buat sketch di sini. Misal seperti ini ya. Sketch ini. Misal ini saya extrude. Nah, kita mau buat plane di sisi sini misalnya, di sisi kanan. Dari mana saya tahu ini sisi kanan? Dari sini, dari kubus ini. Ada tulisannya, si right, sisi kanan. Kita bisa langsung klik Start to the Sketch, kemudian klik face yang mau kita jadikan acuan, tahan, klik ditahan, kemudian ditarik. Sesuai jarak yang kita inginkan, misalkan 50. Nah, dia otomatis membentuk work plane. Jadi itu salah satu tips supaya cepat untuk membuat work plane. Demikian video kali ini untuk cara pembuatan frame atau rangka untuk konstruksi mesin dan banyak hal. Anda bisa gunakan juga ini untuk mendesain rangka rumah, karena di Inventor ini juga bisa digunakan untuk merancang pabrik ya, tergantung kreativitas Anda. Jadi masih banyak fitur-fitur yang lain di bagian assembly ini. Misalkan Anda ingin membuat sambungan, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, bagian-bagian yang lain ini. Kemudian untuk merancang gear, kemudian merancang poros, kita bisa juga membuat cam, di-scan di sini. Bisa juga kita simulasikan pergerakan antara satu gear dengan gear yang lain. Bahkan kita bisa membuat pegas ya. Compression spring. Sini ada banyak fiturnya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.